Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Apoteker Rifki Effendi Empang. Saya merupakan dosen program studi farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Sebagai dosen, saya memiliki kewajiban menjalankan tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah bidang pengajaran. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan terkait perkuliahan yang saya ampu pada program studi farmasi, yaitu Kimia Bahan Alam 1. Kimia Bahan Alam 1 merupakan mata kuliah wajib pada semester 3 dengan jumlah SKS 2 teori. Kimia Bahan Alam 1 merupakan mata kuliah wajib pada semester 3 dengan jumlah SKS 2 teori. Pada mata kuliah ini, mahasiswa sekalian diharapkan dapat menguasai mengenai keragaman produk bahan alam yang kaitannya erat dengan metabolisme sekunder. Atau yang lebih spesifik, mahasiswa akan mempelajari mengenai prekursor, siklus metabolisme sekunder, manfaat dan peran metabolisme sekunder, serta kajian bioaktivitas dari metabolisme sekunder. Pada mata kuliah ini, saya menerapkan sistem pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan suatu proses penyampaian materi pembelajaran kepada mahasiswa secara baik dan benar. Materi pembelajaran pada mata kuliah Kimia Bahan Alam 1 diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan program studi yang meliputi 4 aspek. Aspek pertama yaitu aspek sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Aspek kedua, pengetahuan, yaitu mampu menjelaskan konsep teknologi dan pengembangan obat dari sintesis dan atau bahan alam. Aspek ketiga, keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Aspek keempat, keterampilan khusus, yaitu mengembangkan dan memanfaatkan bahan alam sebagai bahan baku obat. Dari 4 aspek CPL program studi diturunkan kembali menjadi 4 CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mengetahui konsep teoritis biosintesis, manfaat dan prekursor dari metabolit sekunder. Yang kedua, memahami peranan prekursor dan mekanisme pembentukan metabolit sekunder. Yang ketiga, mengaplikasikan konsep biosintesis senyawa metabolit sekunder melalui siklus asetat, siklus sikimat, siklus mevalonat, dan siklus deoksiselulosa 5-fosfat. Dan yang terakhir, menganalisis keanekaragaman metabolit sekunder dan bioaktivitas tumbuhan obat. Dari capaian pembelajaran mata kuliah diturunkan kembali menjadi 7 sub CPMK, yang mana 7 sub CPMK ini dijabarkan menjadi 14 kali pertemuan di luar UTS dan UAS. Pada mata kuliah ini, saya menggunakan beberapa referensi utama, baik itu buku maupun jurnal-jurnal pendukung lainnya yang berkaitan dengan bidang kimia bahan alam 1 yang bisa dapat dilihat pada sebelah kanan saya. Aspek selanjutnya yaitu interaction, yaitu proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen agar CPL dan CPMK yang sudah dibuat dapat dipahami oleh mahasiswa dengan baik dan benar. Di mana pada proses interaksi dengan mahasiswa ini, saya melakukan pendekatan metode pembelajaran dengan sistem SCL, Student Centered Learning, yaitu suatu sistem pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa. Dalam penerapan SCL ini, saya berusaha melakukan pendekatan dengan berbagai metode. Metode yang pertama yaitu metode pembelajaran interaktif, di mana pada metode pembelajaran ini saya berusaha mengatasi suatu pertanyaan agar mahasiswa bisa aktif di kelas dan bisa mengeksplor pengetahuan mahasiswa secara lebih luas. Metode berikutnya yang saya terapkan pada pembelajaran ini yaitu metode kolaboratif, di mana pada metode kolaboratif ini mahasiswa sekalian diminta dapat berkolaborasi dengan dosen atau dengan mahasiswa lainnya sehingga dapat mewujudkan suatu pembelajaran yang inovatif, kreatif, serta berkelanjutan. Yang terakhir, asesmen, yang merupakan suatu proses penilaian pemahaman mahasiswa selama proses pembelajaran yang berkaitan dengan capaian CPL dan CPMK mata kuliah Kimia Bahan Alam 1. Proses penilaian dari mata kuliah Kimia Bahan Alam 1 mencakupi beberapa aspek. Aspek yang pertama, partisipatif, di mana pada aspek ini mahasiswa akan dinilai keaktifannya selama proses pembelajaran.
Aspek kedua, penilaian tugas. Penilaian tugas dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, penilaian tugas individu yang berkaitan dengan tugas dalam hal mereview atau mengulas materi kuliah. Tugas yang kedua, yaitu tugas kelompok, bisa dalam bentuk pengerjaan proyek perkuliahan. Aspek yang ketiga, yaitu penilaian kuis. Pada penilaian kuis, mahasiswa akan dinilai pemahamannya berkaitan dengan topik-topik tertentu pada perkuliahan kimia bahan alam 1, di mana proses kuis ini akan dilakukan secara insidental. Aspek penilaian berikutnya, UTS, di mana evaluasi UTS berkaitan dengan pemahaman mahasiswa yang dilakukan pada pertengahan semester yang mencakupi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Dan aspek yang terakhir, yaitu evaluasi akhir semester yang berkaitan dengan pemahaman mahasiswa pada pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Bobot penilaian dari masing-masing aspek. Yang pertama, partisipatif 10%, yang kedua tugas 30%, kuis 10%, UTS 20%, UAS 20%. Demikianlah pemaparan deskripsi mata kuliah Kimia Bahan Alam 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Senang bisa berjumpa dengan saya. Pada hari ini kita akan melakukan lanjutan perkuliahan kita pada minggu lalu, yaitu mengenai perkuliahan kita Kimia Bahan Alam 1. Tepatnya pada mata kuliah ini kita akan membahas banyak hal yang berkaitan mengenai pendahuluan kimia bahan alam, kemudian berbicara juga mengenai metabolisme primer dan kaitannya dengan pembentukan senyawa metabolis sekunder. Dan di sini juga kita akan membahas mengenai siklus-siklus penting dari pembentukan senyawa metabolis sekunder serta peran dan fungsi dari metabolis sekunder bagi individu penghasil atau organisme lain, terutama yang bisa dimanfaatkan bagi bidang kesehatan. Oke, sebelum kita mulai pembahasan kita lebih lanjut mengenai kimia bahan alam 1 ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa. Berdoa. Berdoa. Oke ya, sebelum kita mulai masuk ke pokok pembahasan kita pada hari ini, ya perlu mahasiswa kami bahwa saya sudah membuka nih saya pada Cekat Universitas Jambi dan bakatnya sudah saya kirimkan ke Aulia ya. Silakan nanti di-share ke teman-temannya, lihat absennya. Oke, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan utama kita terkait perkuliahan kita yaitu kimia bahan alam 1. Tentunya mahasiswa sekalian sudah membaca, sudah melihat berbagai referensi terkait topik perkuliahan kita kimia bahan alam 1. Sesuai dengan instruksi saya pada minggu lalu, disuruh mendownload buku terkait natural product medicinal atau lebih, di mana di situ terdapat berbagai uraian-uraian penting mengenai metabolis sekunder dan peranan metabolis primer dalam melakukan senyawa metabolis sekunder. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mereview sedikit atau mengulas sedikit pemahaman mahasiswa terkait bahan yang sudah dipelajari sebelumnya. Dari download tadi, link ada di. Sekarang dari pandangan umum mahasiswa, apa yang mahasiswa ketahui tentang kimia bahan alam? Baik Pak, menurut saya kimia bahan alam ini adalah suatu ilmu dari kimia organik yang mempelajari mengenai senyawa-senyawa organik yang berasal dari alam, seperti berasal dari tumbuhan, hewan maupun dari mikroorganisme lainnya. Oke, benar sekali ya. Benar sekali ya yang disampaikan oleh Aulia bahwa berkaitan dengan kimia bahan alam, berkaitan dengan mata kuliah seperti kimia organik, biologi sel, biokimia, ini yang disampaikan dari benar, tapi cakupan dari kimia bahan alam ini sangat kompleks. Karena kita di sini mempelajari lebih spesifik, yaitu berkaitan dengan kandungan kimia yang berasal dari sumber alam, baik dari tumbuhan, hewan maupun kimia. Tapi pada mata kuliah kimia bahan alam 1 ini, kita lebih spesifik pembahasannya pada tumbuhan. Dan lebih tepatnya lagi yang kita akan bahas pada kimia bahan alam ini berkaitan dengan metabolisme, bagaimana pembentukan suatu senyawa metabolit. Kemudian kita juga membahas mengenai apa metabolisnya, kemudian bagaimana suatu senyawa itu bisa dibentuk. Kemudian kita juga akan membahas sedikit bagaimana aktivitas atau hubungan dari metabolit tadi, struktur tadi dengan aktivitas secara farmakologi. Tentunya yang berkaitan dengan bidang yang kita yaitu farmasi. Oke ya. Tentunya di benak mahasiswa sekalian, dari Aulia, kemudian apa contoh-contoh kimia bahan alam, kemudian bagaimana cara memperolehnya, kemudian apa hubungan
yang paling penting ya, apa hubungan dan manfaatnya dengan ilmu pengetahuan atau bidang kedokteran yang merupakan ranah atau bagian dari kita sebagai orang ahli. Oke, kalau berbicara mengenai kimia bahan alam, tentunya kita tidak boleh melupakan bagaimana cara pembuatannya dari segi metabolismenya, yaitu yang menjadi dasar dalam pembentukan senyawa metabolisme. Jadi kata kuncinya harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan metabolisme. Itu proses pembentukan. Tentunya dalam pelajaran metabolismenya, pelajaran mahasiswa yang sebelumnya yang berbicara yang sebelumnya sudah dipelajari ya berkaitan dengan biokimia, membahas mengenai metabolisme itu juga boleh dibawa. Nanti berkaitan juga dengan metabolisme sekunder yang nanti dipahami dalam pembentukan RT. Sekarang apa yang dimaksud dengan metabolisme? Ada yang tahu? Oke, sekarang siapa di antara mahasiswa yang tahu mengenai metabolisme? Oke, silakan. Metabolisme itu adalah kemampuan seluruh organisme untuk mampu mengubah dan menginterkonversi ke sejumlah besar senyawa-senyawa organik untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Oke, ya. Ini yang disampaikan oleh orang sekali orang metabolisme itu berkaitan dengan bagian yang penting dari suatu organisme, bagian yang penting dari suatu organisme dalam mengubah dan menginterkonversi sejumlah besar senyawa organik, di mana senyawa-senyawa organik itu hasil konversinya, hasil pengubahan. Oke ya, tadi kita sudah membahas mengenai penjelasan metabolisme. Perlu mahasiswa tahu, metabolisme itu ada dua. Yang pertama adalah metabolisme primer, dan kedua adalah metabolisme sekunder. Sekarang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan metabolisme primer? Ada yang tahu? Ya, kita. Metabolisme primer itu adalah metabolisme yang menghasilkan satu zat yang awalnya terlibat langsung pada pertumbuhan tersebut seperti karbohidrat, protein, lemak, dan asam amino. Oke ya, yang sampaikan oleh temannya itu sangat benar. Karena metabolisme primer tadi sudah dikatakan bahwa merupakan reaksi sintesis, degradasi, atau penguraian dan interkonversi molekul-molekul dasar kehidupan. Kata kuncinya molekul dasar kehidupan. Atau yang kata lain, kalau nggak ada molekul-molekul dasar ini, seperti karbohidrat, protein, lemak, atau nukleat, suatu makhluk tersebut tidak akan kita langsungkan di dia tidak bisa hidup, tumbuh, dan berkembang. Hanya merupakan komponen penting baru satu makhluk. Tadi sudah dijelaskan, disampaikan dari temannya apa yang dimaksud dengan metabolisme. Sekarang ada yang namanya produk metabolisme primer atau dikatakan dengan metabolit primer. Iya, bisa dipahami? Sekarang kita masuk ke metabolisme sekunder. Kita selanjutnya membahas apa saja siklus-siklus yang termasuk dalam metabolisme primer. Jadi mahasiswa sekalian sudah mempelajari siklus-siklus ini. Bahkan senyawa yang dihasilkan oleh suatu tumbuhan berbeda, bisa berbeda dari tumbuh-tumbuhan penghasil lain. Jadi kita bisa lihat bahwa kita ambil contoh ada nama tumbuhannya namanya Eukarya gambir, tumbuhan gambir, mana dia menghasilkan senyawa berbahan plakonoid, senyawa spesifiknya yaitu KTP. Tapi kalau kita lihat pada tumbuhan lain, pada tumbuhan makhluk skeletal, jenis nyawanya berbeda lagi, tidak sama. Nyawanya rutin, tapi masih dalam kelompok plakonoid. Dan setiap tumbuhan itu memiliki keanekaragaman senyawa kimia yang mana di situ letak peluang kita sebagai seorang informatif, terutama dalam kajian farmakologi dan aktivitas farmakologi. Di sini bisa garis bawahi bahwa senyawa metabolisme senyawa yang dihasilkan dari metabolisme sekunder itu ditemukan hanya pada organisme khusus atau kelompok organisme tertentu dan mengekspresikan individualitas organisme tersebut. Itu yang merupakan hasil dari metabolisme atau hasil dari metabolisme sekunder. Kita bisa sebut dengan metabolit sekunder. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam bahwa banyak sekali golongan dari metabolisme sekunder. Flavonoid, terpenoid, steroid, alkaloid, kemudian kelompok senyawa fenol, dan masing-masing kelompok itu banyak golongan. Oke ya. Sekarang apa fungsi dari metabolit sekunder? Tadi sudah kita bahas ya, bahwa dia
tidak vital terkait dengan organisme. Ternyata dari beberapa kajian menemukan beberapa hal penting terkait peranan dari metabolisme sekunder. Dari gambaran skema ini bukan building block atau perpusat. Di sini bisa lihat di kotak yang pertama ini merupakan siklus hidrolisis dari glukosa yang dihasilkan saluran. Kemudian ini adalah siklus kan. Kemudian ini hasil dari fotosintesis yang hasilkan dari glukosa 4. Dihasilkan dari coupling fosfoinolfirat yang dihasilkan dari hasil hidrolisis ya, prekursor atau senyawa antara dari hidrolisis dan glukosa 4 fosfat. Yang hasil coupling itu jadilah namanya asam tembus. Dari asam ciuman itu dihasilkan lagi yang namanya asam amino, L-phenylalanin, L-tyrosin, dan L-tryptophan. Di mana prekursor antara ini yang nanti menjadi cikal bakal membentuk senyawa dominan seperti asam sinamat, lignan, kumarin, dan turunan L-tryptophan. Yang sering mahasiswa dengar jadi turunan dari L-tryptophan. Juga bisa dihasilkan dari siklus tetapi proses penguraian asam lemak yang menjadi jadi ya bisa juga menghasilkan yang namanya asetil. Oke ya, senyawa yang dihasilkan dari asetil CoA turunannya ada senyawa fenolik, turunan prostaglandin dan derivat senyawa terpenoid dan steroid itu dari isoprene tadi. Jadi pengelompokannya nanti berdasarkan jumlah unit isoprene. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa. Sekarang terkait pembelajaran pada hari ini, mahasiswa sekalian bisa melihat bahwa dalam pembentukan senyawa metabolit sekunder ini dipengaruhi oleh prekursor yang dihasilkan dari metabolisme primer. Oke, untuk hari ini saya cukupkan perbedaan kita. Saya minta mahasiswa sekalian membuat satu resume dari apa yang kita bahas pada hari ini, dan nanti itu menjadi bagian dari penjelasan saya terkait perkuliahan kimia bahan alam. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, berdasarkan penjelasan dari Bapak, dapat saya simpulkan bahwa metabolisme primer ini punya peranan penting dalam pembentukan metabolisme sekunder. Juga terdapat prekursor penting dalam reaksi metabolisme sekunder, yaitu ada asetil, sikimat, nevalonat, dan juga deoksigelulosa 5-fosfat. Senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh metabolisme ini. Terima kasih kepada Nila dan review apa yang kita bahas pada hari ini. Jadi untuk selanjutnya mahasiswa sekalian diminta untuk membuat tugas ya, membuat ulasan dari apa yang kita bahas pada hari ini, yang mana nanti hasil dari ulasan itu akan menjadi bagian evaluasi dari saya terkait perkuliahan kita kimia bahan alam 1. Lebih dan kurangnya terkait perkuliahan ini saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.